Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Tom Studi. Kali ini kita akan membahas tentang kriptografi klasik. Kriptografi klasik merupakan kriptografi yang digunakan pada zaman dahulu sebelum komputer ditemukan atau sudah ditemukan, namun belum secanggih sekarang. Kriptografi ini melakukan pengecekan huruf pada kata terang atau plain text. Kriptografi ini hanya melakukan pengecakapan pada huruf A sampai Z dan sangatlah tidak disarankan untuk mengamankan informasi-informasi penting karena dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri kriptografi. Yang pertama, berbasis karakter. Kedua, menggunakan pena dan kertas saja, karena belum ada komputer. Dan yang ketiga, termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 alasan mempelajari algoritma klasik. Yang pertama, memahami konsep dasar kriptografi. Kedua, dasar algoritma kriptografi modern. Ketiga, memahami kelemahan sistem kode. Dan seterusnya itu kriptografi klasik itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, cipher substitusi, dan yang kedua, cipher transposisi. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang cipher substitusi terlebih dahulu. Di sini ada penjelasannya. Cipher substitusi, setiap unit plain text diganti dengan satu unit cipher text. Satu unit di sini berarti satu huruf, pasangan huruf, atau dikelompokkan lebih dari 2 huruf. Ini adalah gambaran contoh dari cipher substitusi. Bisa kita lihat. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang cipher transposisi. Cipher transposisi ini sangat simpel penjelasannya. Pada cipher transposisi, huruf-huruf di dalam plain text tetap saja, hanya saja urutannya diubah. Di sini adalah contoh gambaran dari kriptografi klasik. Ada yang namanya chaser well. Chaser well ini terbentuk seperti gong ya, pada dasar seperti gong. Dan gambaran yang kedua itu ada namanya sistal. Sistal ini juga seperti gambaran seperti botol minum atau kemasan minum itu seperti botol ya. Oke, next. Ada pun jenis-jenis kriptografi klasik. Yang pertama, Wigner cipher, auto-key cipher, reverse cipher, zigzag cipher, triangle cipher. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang Wigner cipher terlebih dahulu. Wigner cipher adalah contoh terbaik dari cipher alfabet menjemuk manual. Algoritma ini dipublikasikan oleh diplomat Prancis. Wigner cipher dipublikasikan pada tahun 1586. Wigner cipher digunakan oleh tentara konfederasi pada Perang Sipil Amerika. Mungkin saya akan memberikan contoh gambarnya seperti ini, contoh dari Wigner cipher. Ini adalah kolom ataupun contoh gambaran dari Wigner cipher. Kita buat A sampai Z itu bagian atas itu sebagai plain text sih, setahu saya sih sebagai plain text. Bila kita susun dari A sampai Z ke bawah itu adalah sebagian dari kunci. Ada pentar juga, dan ada video seterusnya kita akan membahas tentang pembelajarannya ya. Oke, di sini saya akan membahaskan tentang auto-key cipher. Auto-key cipher adalah pengembangan dari kriptografi dan Wigner. Cara melakukan enkripsi sama kedua kriptografi sebelumnya. Auto-key juga digunakan sebuah kata sebagai kunci. Kunci ini juga kemudian diikuti dengan plain text sehingga membentuk huruf-huruf yang sama panjang dengan plain text. Nah, ini adalah gambaran dari auto-key cipher. Bisa kita lihat ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang zigzag cipher. Pada kriptografi, kolom zigzag plain text disusun dalam kelompok huruf yang terdiri dari beberapa huruf, kemudian huruf dalam urutan kolom yang dimasukkan secara pola zigzag.
Ini adalah bagian contoh gambaran dari pola zigzag. Selanjutnya ada reverse cipher. Reverse cipher adalah contoh kriptografi klasik yang digunakan substitusi, yaitu mengganti satu huruf dengan huruf lain ataupun mengubah suatu kalimat dengan menuliskan setiap kata secara terbalik. Ini adalah contoh gambaran dari reverse cipher. Cukup jelas kita lihat di sini alfabet sampai Z. Nah, yang dimaksud dengan kata terbalik itu adalah yang biasa kita menaruh angka, huruf 1 diawali dengan A, ini diubah Z diawali dengan huruf 1. Itu yang bisa dimaksud dengan reverse cipher, kata secara terbalik. Oke, dan yang terakhir ada triangle cipher. Pada kriptografi, kolom triangle file stack disusun dalam kelompok huruf yang terdiri dari beberapa huruf. Kemudian huruf-huruf dalam urutan kolom yang dimasukkan secara pola segitiga. Mungkin cukup rumit sih yang bisa buat triangle cipher ini. Oke, saya akan memberikan contohnya aja seperti ini. Contoh gambarnya seperti inilah. Dia terbentuk pola segitiga. Oke ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata ataupun cara penyampaian saya yang salah, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.